الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Mari kita ikuti kelanjutan kajian kitab Nasaihud Diniyah. Kemarin sudah kita ikuti siapa saja yang punya ilmu tapi tidak mau menjalankan, maka dia akan disiksa sebelum para penyembah-penyembah berhala. Fa in kana al-alimu ma'a kaunihi la ya'malu wa la yu'allimu yad'u ila syarri wa yaftahu lil 'ammati abwabat ta'wilati war rukhasa wa yulqinuhum al-mukhadi'at wal hiyala allati yakhrujuna biha minal huquq allati 'alaihim wa yatawassaluna biha ila akhdhi huquqin nas fa huwa syaitanun marid wa fajirun mu'anid lillahi wa li rasulih. Ketahuilah orang alim yang tidak mau menjalankan ilmunya dan tidak mau mengajarkan ilmunya, dia nanti akan selalu mengajak terhadap kejelekan. Karena dia itu pasti, orang itu tidak bisa berhenti dari kegiatan, itu tidak bisa. Yang namanya manusia itu tidak bisa lepas dari kesibukan. Padahal kesibukan orang yang punya ilmu ya mengamalkan ilmunya itu. Jadi orang alim, orang yang punya ilmu itu kesibukannya adalah mengamalkan ilmunya dan menyampaikan pada yang lain. Kalau itu tidak mau, dia pasti akan punya kesibukan yang lain. Lah sekarang apa kalau ilmunya tidak diamalkan dan tidak mau mengajarkan? Mau cari kesibukan apa dia? Nah, ini Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Masya Allah, sampai beliau berkata, orang yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan dan tidak mau mengajarkan ilmunya, maka dia akan mendorong terhadap perbuatan jelek. Dan dia akan membuka pintu-pintu takwil kepada orang-orang awam. Karena sudah ilmu yang ada sudah tidak mau mengamalkan dan tidak mau mengajarkan pada yang lain, maka yang timbul cari takwil, cari hukum-hukum yang murah, menghelah hukum. Akhirnya dia tidak sengaja menjadikan orang lain menjadi sebab orang lain itu keluar dari hak-hak yang harus dijalankan. Bahkan tidak menutup kemungkinan dia menjadi wasilah untuk mengambil hak-hak orang lain. Karena dengan fatwa-fatwa apa? Nakwil hukum, menghelah hukum, ya. Contoh, orang yang punya ilmu tentang riba tapi dia tidak meninggalkan riba itu, tidak mau mengajarkan pada orang yang lain bahwa riba itu haram. Akhirnya apa yang terjadi? Justru lama-lama dia itu menghelah riba, dianggap sudah boleh. Nah, pasti itu. Loh, caranya gini toh. Dia mau menunjukkan cara yang benar, dia tidak mau karena dia tidak mengamalkan ilmunya. Dengan sendirinya dia tidak mau mengajarkan ilmunya. Contoh nih, seandainya kita tidak mau mengamalkan ilmu sholat berjamaah ke masjid, terus apakah kita mungkin mengajarkan orang lain untuk pergi jamaah ke masjid? Tidak mungkin kan? Karena dia akan tabrakan dengan amalnya sendiri. Mungkin tidak orang yang tidak pernah bersedekah kemudian mengajak orang lain bersedekah, menularkan ilmunya tentang sedekah? Tidak mungkin.
Karena ada beban mental. Saya tidak pernah ke masjid, kok mau mengajak orang ke masjid bagaimana? Mau menyampaikan ilmu tentang pentingnya jamaah ke masjid, tidak mungkin. Akhirnya terus takwil, itu kan ada kaul yang murah, itu kan masih ada imam ini, itu kan masih ada imam ini. Sampai bingungnya cari imam, sampai imam-imam samudra dikatutkan. Itu karena apa? Dia sudah tidak mau menjalankan ilmunya dan mengajarkan pada yang lain. Akhirnya mencari celah-celah bagaimana agar saya tidak jamaah ke masjid tapi kelihatan legal, kelihatan tidak punya masalah, kelihatan tidak merupakan kesalahan. Itu maka yang terjadi adalah takwilul ahkam, nakwili hukum, menghela hukum, ini dan itu, ini dan itu. Ya, saya akan mendidik anak saya yang masih kecil agar mau sholat berjamaah dengan saya. Didiknya ya di masjid toh sekalian, mengamalkan ilmunya, menyampaikan kepada anaknya. Jadi akhirnya ya mengkelah hukum itu. Dan itu pasti itu. Ini Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad bisa memastikan hal itu akan terjadi. Ya, orang yang tidak pernah silaturahim pada saudaranya, dia akan menghela hukum. Loh, saya ada yang lebih penting kok. Saudara saya juga sudah cukup, makan sudah cukup. Loh, silaturahim terus tujuannya apa? Ngasih makan tok? Enggak, itu kan kalau punya. Akhirnya bagaimana biar saya kelihatan legal untuk tidak pernah silaturahim, terus punya alasan ini itu, kemudian cari kaul-kaul, akhirnya yang terjadi malah orang-orang awam itu terjebak dalam helah-helahnya hukumnya orang itu. Maka sudah barang tentu ketika orang yang punya ilmu tidak menjalankan ilmunya, tidak mau mengajarkan ilmu itu pada orang lain, dia akan cari kesibukan. Bagaimana saya yang ilmu saya tidak saya jalankan dan saya tidak mau mengajarkan pada orang lain ini bisa kelihatan saya ini tidak punya salah, saya ini tidak punya beban. Akhirnya yang terjadi adalah menghela hukum. Dan itu sampai Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, orang yang seperti itu adalah syaitanun marid. Masya Allah. Ini Habib Allah bin Alwi, setan yang delurung, wa fajirun mu'anidun lillahi wa rasulih. Masya Allah. Itu orang lacut, orang fajir yang menentang kepada Allah dan Rasulullah. Qad istakhlafahu syaitan wa ja'alahu naiban anhu fil fitnati wad dalalati wal aghwa'i wa huwa indallahi minal ladina syabbahahum bil hamir wal kilab fil khissati wal mahanati wa illa fal khairu wa illa fal hamiru wal kilabu khairun minhu. Masyaallah. Niki namung baca kula nggih, mengke kek panjenengan utawi sinten. Lho aku kok ngono berarti aku diarani himar ya mboten. Niki Habib Abdullah bin Alwi. Orang yang tidak mau menjalankan ilmunya dan tidak mau menyampaikan ilmunya kepada orang lain, kemudian dia cari kesibukan lain untuk melehalkan kesalahan-kesalahannya, mencari helah-helah hukum, mencari hukum-hukum yang ringan-ringan untuk dibuat dasar agar tidak merasa salah, akhirnya menimbulkan orang awam menjadi berbuat yang salah karena mengikuti jalannya. Ketahuilah itu adalah wakil-wakil para setan yang dijadikan sebagai pengikutnya dalam menyebar fitnah, kesesatan, dan menyesatkan. Orang yang seperti itu, kata Allah, termasuk orang-orang yang menyerupai dengan himar, menyerupai dengan anjing dalam hinanya. Dan kalau tidak, bahkan kalau tidak,
himar dan anjing lebih baik darinya. Nuwun sewu, niki Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad bukan menyalahkan orang yang punya ilmu, tapi menyalahkan orang yang punya ilmu yang tidak mau menjalankan ilmunya dan tidak mau menyampaikan ilmunya pada orang lain. Masya Allah, niki sindirane mantap sangat niki Habib Abdullah bin Alwi. Karena apa? Li'annal hamira wal kilaba yashiruna ila turab wa huwa yashiru ilan nar. Kenapa dalam penilaian Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menganggap orang seperti itu lebih hina daripada himar dan anjing? Karena himar dan anjing selesai dihisab jadi tanah. Orang yang seperti itu selesai dihisab kembalinya ke neraka. Qala Allah Ta'ala Masalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara bi'sa masalil qawmil ladzina kadzabu biayatillah wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Allah bersabda, perumpamaan orang-orang yang dibebani kitab Taurat tapi tidak mau mengamalkannya bagaikan himar. Dia membawa kitab ke sana kemari tapi tidak pernah faham tentang isinya, apalagi mengamalkannya. Namanya himar. Bawa kitab tentang sholat, himarnya sholat enggak? Ya enggak, maksud ada himar sholat. Yang punya himar kadang enggak sholat. Sejelek-jelek perumpamaan kaum, yaitu kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan ketahuilah, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Wa qala ta'ala watslu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu asy-syaitan fakana minal ghawin ila qawlihi famasaluhu kamasalil kalb in tahmil alaihi yalhas au tatsrukhu yalhas. Ketahuilah, bacakan Muhammad pada umatmu tentang cerita orang-orang yang saya kasih kefahaman tentang ayat-ayatku, tapi dia keluar dari tanggung jawab mengamalkan ayat-ayatku. Bahkan mereka mengikuti alur setan dan dia termasuk orang-orang yang sesat. Ketahuilah, perumpamaan orang itu adalah bagaikan bagaikan anjing. Kamu gurak juga melet, kamu biarkan juga melet. Ini anjing. Jadi perumpamaan yang sangat mengerikan dari Allah SWT ini sebetulnya yang dituju adalah orang Yahudi. Tapi terkadang kita sebagai niru pada sikap-sikap orang Yahudi. Itu memang namanya saja beban mental. Kalau kita punya ilmu, tidak mau menjalankan, tidak mau mengajarkan pada yang lain, itu akan lebih parah lagi apa? Ketika ada orang mengamalkan ilmu itu, malah kadang kita benci pada orang yang mengamalkan. Coba, kalau dilihat akan seperti itu, endingnya itu apa? Coba, kita tidak pernah sedekah, padahal kita kaya, padahal punya ilmunya tentang sedekah. Tidak sedekah, tidak pernah mengajarkan orang lain tentang sedekah. Ketika ada orang sregep sedekah kotor ngene, paling-paling ora ikhlas. Langsung ditembak seperti itu. Untuk menutupi kesalahan kita yang tidak mau sedekah. Jadi berlindung, aku ngono ora sedekah daripada ora ikhlas. Ngono dadi seolah-olah itu menjadi legal itu. Orang kikir itu menjadi legal, dan itu dalam segala hal akan seperti itu, ya.
kita tidak mau ke masjid. Itu ketika melihat orang ke masjid itu malah dianggap ya paling-paling golek dilem loh. Akan disalahkan seperti itu. Terus dibully dan dibully. Kita tidak mau ngajar di madrasah. Kita punya ilmu. Ada yang mau peduli ngajar di madrasah. Paling-paling rano pak ini tidak katir gelem no. Jadi akan mengganggu malah. Maka ini Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sampai menyamakan orang-orang itu seperti orang-orang Yahudi di dalam menentang Islam yang diawali dia itu sebetulnya faham tentang Islam, tidak mau mengamalkan dan tidak pernah mau mengajarkan tentang syariat-syariat Islam. Masya Allah. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yaqul akhwafu ma akhafu alaikum munafiqun alimun bil lisan. Sahabat Umar bersabda, sesuatu yang paling saya takutkan terhadap kalian semua adalah orang munafik tapi lisannya alim. Kalau sudah pidato orang terperana itu apa? Terpelongokkan. Terperana. Wah, kalau ngomong enak. Tapi tidak pernah menjalankan ilmunya, itu namanya munafikun alimun. Lah, munafik itu apa? Antara perbuatan dan lisan tidak sama. Jadi sampai sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ada sesuatu yang saya takutkan melebihi saya menakutkan terhadap kalian semua terhadap munafik yang alim lisannya. Waqad yatamakkanu misla hadza al-fajirul munafiqu min ilmil kitab was sunnah fayakunu bala'an 'alal muslimin wa fitnatan. Dan dia akan menjadi orang munafik yang betul-betul kuat kemunafikannya. Ya. Karena dia apa? Awalnya tahu waqad yatamakkanu min ilmil kitab was sunnah. Nah, dia tahu, faham tentang Al-Quran, faham tentang hadis, tapi karena dia mau menjalankan, justru dia adalah penyebar fitnah kepada orang-orang awam, juga karena timbulnya dari percontohan dari diri sendiri yang tidak mampu menjalankan apa yang diketahui dan tidak mampu menyampaikan pada orang yang lain terhadap apa yang diketahui. Masya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Qila wa ma dzalika? Qala ulama usu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya bukan kelompok dajjal, tapi saya mengkhawatirkan terhadap kalian semua tentang dajjal. Kemudian sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Bukan dajjal tapi Rasulullah sangat mengkhawatirkan. Rasulullah menjawab, ulama usu, ulama yang jelek. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena sumber hidayah itu dari ilmu, dan sumber hidayah ilmu itu akan dikatakan ilmu ketika bermanfaat. Ilmu itu bermanfaat ketika sudah dijalankan oleh yang mempunyai ilmu dan mau menyampaikan kepada orang lain. Maka kita ini sebetulnya ya, setiap per individu itu punya tanggung jawab menyampaikan apa yang sudah tahu terhadap orang lain. Terkadang kan orang pikirannya tidak seperti itu. Ini aku mbok kandhani le apik wong ya tanggamu kowe ya kenal apik. Lah iku lah tugase kiai cah. Lho, kok tugase kiai? Wong kiai sak desa mok 10. Wong sak desa jumlahe 5.000. Lho kok tugase kiai? Lah kiai tak mblenger aja. Wong 10 kok ngadepi wong 5.000 6.000.
desane gede ngasih 11 akhirnya banyak orang yang kehilangan ilmu gara-gara yang punya tidak punya kepedulian menyampaikan pada yang lain. Ulama ku mau pinten sampai ngitung tak sak desa nih. Mulane orang yang faham satu bab itu sudah dikatakan dia orang alim tentang bab itu dan punya tanggung jawab menjalankan bab itu dan menyampaikan pada yang lain tentang bab itu. Oh, ngaten. Kita faham wudu dengan benar, artinya kita kelebu orang alim yang paham tentang wudu yang benar. Maka orang itu punya tanggung jawab mengamalkan wudu dengan benar dan menyampaikan wudu dengan benar kepada orang lain. Lah, nek sing paham wudu bener masuk sak desa mau 10 tok. Kan lebih dari 100, lebih dari 1000. Ya. Lah, kepedulian terhadap menyampaikan ilmu terhadap yang lain ini loh yang hilang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tidak punya kepedulian menyampaikan pada yang lain? Karena belum mengawali dari dirinya sendiri. Awali dari dirinya sendiri, nanti akan ringan mengajak orang lain. Kita punya uang sedekah, nanti akan ringan mengajak orang lain untuk sedekah. Ya, kita bisa ndak iklan obat kumis sementara yang iklan ndak kumisan? Ayo bejal. Mari ini obat kumis paling mujarab, satu oles langsung tumbuh wonge ora brengosen. Ha sing ngandel sapa? Ya. Maka amalkan ilmu-ilmu yang kita miliki, kemudian tingkatkan pada nyampaikan kepada orang lain. Oleh hadisnya man alima wa amila wa allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Orang yang tahu tentang ilmu, mengamalkan, mengajarkan pada yang lain, maka orang itu akan selalu ditambah ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itulah tanggung jawab kita terhadap diri kita masing-masing dan tanggung jawab kita untuk ikut memikirkan yang lain yang belum mempunyai ilmu. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi habibul ladzi turja syafa'atuhu li haulim minal ahwa limuqtahimi ya rabbi bil mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala